Assalamualaikum. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks fabel. Di sini, Ustazah sudah menyiapkan contoh teks fabel yang pertama, juga teks fabel yang kedua. Ustazah akan membacakan contoh teks fabel yang kedua, dan kalian simak baik-baik ya. Jangan kau patuk ulil, kau akan berhadapan denganku. Bentak kucing sambil mengangkat sebelah kakinya yang berkuku tajam. Petak-petak. Maaf, aku akan pergi dari sini. Seru ayam sambil bergegas lari meninggalkan si Ulil. Terima kasih kucing. Kalau saja kamu tidak datang tadi, habislah aku dimakan sama si ayam. Ujar Ulil mengakui kelemahannya. Bukankah kita harus saling melindungi? Sekarang, kembalilah ke atas pohon, dan aku akan menjagamu sampai kau aman di atas. Balas kucing. Maafkan aku, ujar Ulil ketika sudah sampai di atas pohon mangga. Nah, teman-teman, jadi teks fabel yang kedua ini menceritakan tentang si Ulil yang akan dipatuk oleh si ayam. Namun, hal tersebut tidak terjadi karena si kucing datang menyelamatkan si Ulil. Nah, teks fabel itu memiliki ciri khas, yaitu teks fabel pasti mempunyai nilai moral di setiap ceritanya. Nah, nilai moral dari cerita teks fabel yang kedua ini adalah niat jahat dan kesombongan tak akan pernah membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Kerendahan hati serta kebaikan akan selalu mengalahkannya. Niat jahat dari si ayam ternyata bisa dikalahkan oleh kebaikan hati dan kerendahan si kucing. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Teks fabel itu termasuk ke dalam dongeng. Dongeng dibagi menjadi dua, yaitu fabel dan legenda. Legenda itu adalah cerita asal mula terjadinya suatu tempat. Contohnya adalah cerita Tangkuban Perahu. Kedua teks ini, legenda dan fabel, merupakan teks fiksi atau tidak nyata. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks fabel. Seperti yang tadi Ustazah sebutkan, teks fabel itu sifatnya fiksi atau rekaan atau artinya tidak nyata. Kemudian, teks fabel itu jenisnya adalah cerita fantasi atau cerita hayalan. Kenapa hayalan? Karena contohnya tadi, seperti di teks fabel yang kedua, yang sudah Ustazah bacakan. Di situ ada tokoh semut, bukan semut tapi ulat, kucing, dan ayam. Di dalam cerita itu, mereka bertiga bisa berbicara dan berperilaku layaknya manusia. Di dalam kehidupan nyata, tidak mungkin ada hewan yang bisa berbicara dan berlaku seperti manusia. Maka dari itu, teks fabel memiliki ciri yaitu ceritanya hayalan, berupa hayalan atau fantasi. Kemudian, teks fabel
pasti selalu ada pesan moral. Makanya teks fabel itu sering juga disebut dengan cerita moral. Nah, yang membedakan teks fabel dengan cerita-cerita lainnya adalah tokohnya. Tokohnya itu adalah binatang. Tokohnya binatang yang berwatak layaknya manusia. Kemudian, latar tempatnya di mana? Latar tempatnya tentu saja berada di alam, di hutan, di laut, di gunung, dan lain sebagainya. Karena tokohnya adalah binatang. Nah, ini ya, tokoh binatang, wataknya itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau yang tadi si kucing dan si ulat, mereka mempunyai watak yang negatif. Watak yang positif ya. Karena si kucing baik hati, suka menolong, begitu. Nah, kalau si ayam, karena dia sombong, dia jahat, mau matuk si ulat, maka dari itu dia memiliki watak yang negatif. Kemudian ada unsur cerita teks fabel. Yang pertama ada tema, yang kedua latar tempat, yang ketiga ada tokoh dan watak. Tokoh di sini dibagi menjadi 3. Tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Kemudian unsur cerita yang keempat ada amanat. Oke, jadi tema itu adalah inti dari cerita. Tema bersifat luas atau umum, berbeda dengan judul. Kalau judul itu dia sifatnya lebih sempit atau spesifik. Kemudian ada latar tempat. Maksudnya adalah cerita tersebut berlatarkan tempat di mana. Misalnya seperti contoh teks fabel yang sudah Ustazah bacakan. Latar tempat pada teks fabel tersebut adalah di bawah pohon mangga. Kemudian ada tokoh sentral. Tokoh sentral adalah tokoh utama. Tokoh yang sering muncul di dalam cerita. Yang kedua, ada tokoh bawahan. Tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak terlalu sering muncul, tetapi ia memiliki pengaruh dalam pengembangan sebuah alur. Dan yang ketiga ada tokoh latar, atau biasa kita sebut dengan figuran. Tokoh yang tidak terlalu sering muncul dan tidak terlalu penting di dalam cerita tersebut. Yang terakhir ada amanat, atau pesan dari penulis yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Sekarang kita lihat contoh teks fabel yang pertama. Teks fabel ini menceritakan seekor gurita bernama Gru yang menyelamatkan sekelompok ikan kecil dan Lala juga si Geo dari serangan ular laut. Si Guru menyelamatkan sekelompok ikan kecil, Lala juga Geo dengan semburan tintanya. Kemudian, Lala dan Geo berterima kasih, juga meminta maaf karena telah memusuhi si Guru. Nah, sekarang coba kita bareng-bareng mengidentifikasi unsur cerita dari teks fabel yang pertama. Tema dari teks fabel ini bisa kita buat atau bisa kita identifikasi. Contohnya, temanya adalah persahabatan sejati. Kemudian, judulnya adalah kebaikan hati si Guru.
Nah, latar tempatnya di mana? Latar tempatnya jelas ada di laut. Yang ketiga, tokoh sentralnya, tokoh utamanya adalah si Guru. Tokoh bawahannya adalah si Lala, si Geo, dan ular laut. Nah, yang ketiga, tokoh latar atau figurannya siapa? Figurannya adalah sekelompok ikan kecil. Kemudian, amanat yang ingin disampaikan penulis cerita terhadap kita para pembaca adalah sebaiknya kita tidak membedakan teman, karena siapa tahu teman yang kita kira buruk itu adalah yang sangat peduli dengan kita. Baik, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.